Materi yang akan dijelaskan kali ini adalah tentang tab biaya, tab tambahan, dan pengelolaan di pendaftaran barang. Yang pertama, tab biaya. Di paling atas Anda bisa lihat kolom harga OE atau yang merupakan kepanjangan dari outsourcing expense atau biaya outsourcing. Anda bisa mengisi kolom ini jika barangnya diproduksi di pabrik outsourcing dan biaya produksinya tetap. Setelah Anda memasukkan harga biaya outsourcing, nantinya biaya ini akan digunakan untuk menghitung biaya produksi dan program akan mengalihkan jumlah barang yang diproduksi dan menambahkan total jumlahnya ke biaya. Kemudian, kolom rasio berat alokasi biaya tenaga kerja dan rasio berat alokasi biaya pengeluaran. Anda dapat mengisi kolom ini apabila barangnya diproduksi langsung oleh perusahaan Anda. Jika Anda telah mengisi kolom biaya tenaga kerja dan biaya pengeluaran berdasarkan tiap proses, nantinya ketika Anda membuat biaya, jumlah tersebut akan diterapkan ke dalam biaya. Berikutnya, kolom standar biaya bahan, biaya standar tenaga kerja, dan biaya standar OE. Anda dapat memasukkan harga standar yang dihabiskan untuk memproduksi sebuah barang. Dan kemudian, program akan menggunakan data di kolom ini untuk menghitung biaya barang. Untuk bahan baku dan bahan tambahan, input di kolom biaya standar bahan. Dan untuk produk jadi dan setengah jadi, masukkan harga standar dari biaya, tenaga kerja, dan biaya outsourcing. Dan berdasarkan dari biaya standar yang telah Anda masukkan, nantinya Anda bisa memeriksa perbandingan antara standar dan biaya aktual. Untuk lebih rincinya, Anda bisa cek pada video biaya. Berikutnya, kita berpindah ke tab tambahan. 16 kolom yang ditampilkan pada layar adalah kolom yang dapat Anda kustomisasi dan gunakan jika Anda perlu mencatat informasi tambahan pada barang. 6 kolom pertama adalah kolom jenis teks, di mana Anda dapat memasukkan teks. Dan di bagian bawah, terdapat 10 kolom jenis angka, di mana Anda dapat memasukkan nilai angka. Anda juga dapat mengedit nama tampilan dari kolom di sini, dengan menekan tombol pilihan, pengaturan kolom pemasukan, lalu klik pada tab tambahan. Anda dapat mengedit nama tampilan dari setiap kolom, dan simpan. Lalu, Anda bisa cek kembali ke tab tambahan. Kolom yang tadi Anda ubah namanya sudah diterapkan di sini. Anda juga dapat menggunakan kolom tambahan ini pada berbagai template cetakan dan laporan. Berikutnya, kita akan membahas tab pengelolaan. Di sini, terdapat kolom pengelolaan dan kolom nomor seri atau lot. Jika Anda telah mengatur kolom terkait di layar input slip stock, Anda dapat mengatur di sini apakah tiap kolom akan mengikuti pengaturan default ketika memasukkan barang. Atau Anda mengatur secara individual berdasarkan tiap barang sebagai diperlukan, opsional, atau jangan gunakan, terpisah dari pengaturan default. Cara untuk mengatur atau memeriksa pengaturan default adalah di kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, tab stok barang, dan gulir ke bawah ke pengaturan kolom pemasukan. Untuk setiap kolom, Anda dapat mengatur metode default sebagai diperlukan, opsional, atau jangan gunakan. Kolom pengelolaan adalah kode yang dapat Anda masukkan ke dalam tiap slip stock yang terpisah dari kode barang.
Dan untuk informasi lebih lengkapnya, silakan cek video kolom pengelolaan. Kemudian, nomor seri atau lot adalah nomor yang dapat Anda gunakan untuk mengidentifikasi tiap barang, seperti nomor seri produk, nomor lot dari produk medis, nomor IMEI handphone, atau nomor kadaluarsa. Dengan nomor seri lot yang diberikan, Anda bisa mengelola dan melacak riwayat barang. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, silakan merujuk ke video stok 2, nomor seri atau lot. Berikutnya, kolom buat slip target yang diproduksi dan target permintaan pemeriksaan kualitas. Kolom ini akan memungkinkan Anda untuk membuat slip stok dan pada saat yang sama secara otomatis menghasilkan jenis slip stok lainnya. Kolom buat slip target yang diproduksi memungkinkan Anda untuk memasukkan slip penjualan atau slip transfer lokasi dan secara otomatis menghasilkan slip produk masuk. Kolom target permintaan pemeriksaan kualitas memungkinkan Anda untuk memasukkan pembelian atau produk masuk dan pada saat yang sama secara otomatis menghasilkan slip permintaan pemeriksaan kualitas. Pengaturan default di sini berfungsi sama berdasarkan setelan di pengaturan fungsi. Jika Anda ke kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, klik pada tab stok barang, dan ke bagian buat slip baru. Untuk tiap menu, Anda dapat mengatur setelan default apakah secara otomatis menghasilkan slip produk masuk atau permintaan pemeriksaan kualitas ketika membuat slip dari menu ini. Ini adalah pengaturan default, dan jika Anda ingin mengaturnya terpisah dari default untuk setiap barang, Anda dapat mengaturnya di menu pengaturan barang. Pilih gunakan atau jangan gunakan. Sebagai contoh, misalnya saya mengatur barang kue nastar sebagai secara otomatis menghasilkan slip produk masuk di menu penjualan. Dan jika kita ke menu penjualan baru dan memasukkan kue nastar, Anda bisa lihat slip produk masuk otomatis muncul pada tab di bagian atas. Dan di bagian bawah, di paling kanan, terdapat kolom buat slip manufaktur dan otomatis sudah ditandai. Fungsi ini berguna jika Anda sering menjual barang paket. Sejauh ini, kita sudah membahas tiap tab dari jendela pendaftaran barang, dan saya akan memberitahukan beberapa hal tambahan. Pertama, Anda bisa lihat terdapat tombol tidak aktif atau pulihkan. Jika Anda arahkan ke tombol ini, Anda bisa menonaktifkan barang atau menghapusnya. Menonaktifkan kode barang tidak akan menghilangkan kode secara permanen dari sistem, namun itu akan disembunyikan dari daftar barang dan tidak dapat dicari ketika Anda memasukkan barang. Dan data yang sudah dibuat menggunakan kode yang nonaktif tidak akan efektif. Menghapus kode akan sepenuhnya menghilangkan data dari sistem. Namun jika terdapat data yang dibuat dengan menggunakan kode tersebut, kode tidak akan dapat dihapus. Anda harus terlebih dahulu menghapus data terkait dan menghapus kode barang. Dan setelah Anda menonaktifkan kode barang, Anda dapat melihat kode yang nonaktif dengan menekan tombol cari di bagian atas dan memilih opsi nonaktif di kategori aktif. Kemudian klik cari. Dan jika Anda klik pada kode yang nonaktif dan arahkan ke tombol tidak aktif atau pulihkan, Anda bisa lihat
tombol aktifkan kembali dan hapus. Dengan menekan tombol aktifkan kembali, Anda bisa mengaktifkan kembali kode yang tidak aktif. Kemudian, kita akan melihat tombol pilihan dari daftar barang. Jika Anda klik tombol pilihan, Anda bisa lihat berbagai tombol yang menghubungkan ke berbagai fungsi. Saat ini kita hanya akan membahas beberapa tombol saja dan membahas yang lainnya di video yang terpisah. Yang pertama, tombol hapus semua. Memungkinkan Anda untuk menghapus semua kode barang sepenuhnya sekaligus. Jika Anda klik pada tombol ini dan memasukkan CAPTCHA yang tampil, Anda dapat menghapus masalah kode barang yang ada. Berikutnya, tombol atur akun barang. Tombol ini akan memungkinkan Anda untuk menghubungkan kategori barang dengan kode akuntansi tertentu berdasarkan tiap menu pembelian, penjualan, atau manufaktur dari modul stok. Dan pengaturan akan diterapkan saat Anda membuat slip penjualan, pembelian, dan produk masuk, dan pada saat yang sama menghasilkan voucher akuntansi terkait. Jika Anda memilih menu faktur pembelian 2 atau faktur penjualan 2 akuntansi untuk entry jurnal, program akan menarik pengaturan di sini dan menerapkan setiap kode akun yang sesuai ke setiap kategori barang yang terkait. Untuk lebih lengkapnya, Anda dapat merujuk ke video akuntansi. Berikutnya tombol pengaturan contoh laporan. Tombol ini memungkinkan Anda untuk mengatur kolom yang ditampilkan pada daftar barang. Anda bisa memilih template yang sudah ada atau membuat template baru. Arahkan ke kolom, klik hapus kolom untuk menghilangkan kolom, atau klik tambahkan untuk menambahkan kolom baru ke dalam daftar. Terapkan, lalu simpan. Kemudian berikutnya, tombol cari contoh pop-up. Tombol ini digunakan untuk mengatur tampilan jendela pop-up pencarian barang. Jika Anda ke menu penjualan baru lagi dan mencari sebuah barang, daftar tampilan jendela pop-up pencarian dapat diatur melalui tombol cari contoh pop-up. Selanjutnya, tombol cari contoh laporan. Jika Anda klik cari di bagian atas, Anda dapat melihat template pencarian dan tombol cari contoh laporan digunakan untuk mengatur kolom yang dimunculkan pada pencarian di tab umum. Di sini, Anda bisa menyembunyikan atau menambahkan kolom yang ingin Anda tambahkan. Dan yang terakhir, tombol pengaturan fungsi. Tombol ini akan mengarah ke menu pengaturan fungsi di kustomisasi pengguna, sama seperti saat Anda ke kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi.